Dari kelompok 5 kelas THPC Universitas Jember. Di sini kami ingin menjelaskan apa sih vitamin. Jadi, vitamin merupakan nutrien organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi biokimiawi yang umumnya tidak disintesis oleh tubuh sehingga harus dipasok dari makanan. Walaupun hanya dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, vitamin berperan penting dalam fungsi-fungsi tubuh seperti pertumbuhan, pertahanan tubuh, dan metabolisme. Vitamin didapatkan dari suplemen dan diet sehari-hari. Vitamin diklasifikasikan menjadi vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan vitamin C, dan larut dalam lemak, yaitu vitamin A, vitamin D, dan vitamin K, dan juga vitamin E. Vitamin larut air. Vitamin larut air yang pertama yaitu vitamin B. Terdapat vitamin B yang bersifat esensial untuk manusia, yaitu vitamin B1, B2, B3, B5, B6, biotin, asam folat, dan B12. Vitamin B1 disebut juga sebagai tiamin. Tiamin berfungsi sebagai koenzim untuk beberapa reaksi sel, misalnya reaksi dekarboksilasi dan reaksi transketolase. Defisiensi tiamin akan menyebabkan penyakit beri-beri yang ditandai oleh neuropati permukaan atau periferi, diikuti oleh rasa gatal, kaku, dan rasa lemah. Sumber nabati dari vitamin ini yaitu kacang, gandum, legum, dan biji-bijian. Dan untuk sumber hewaninya dapat berupa daging dan ikan. Vitamin B2 disebut juga sebagai riboflavin. Riboflavin berfungsi sebagai koenzim untuk reaksi oksidasi reduksi, di mana vitamin ini berperan dalam proses transport elektron, sintesis dan oksidasi asam lemak, oksidasi asam amino, oksidasi santin, dan reduksi glutathione dalam eritrosit. Defisiensi akan menyebabkan gejala seperti vaskularisasi kornea, lidah magenta, dan dermatitis seroboik di daerah skrotum dan hidung. Sumber dari vitamin ini yaitu susu, telur, kacang, dan biji-bijian. Vitamin B3 disebut juga sebagai niacin. Niacin berfungsi sebagai koenzim dan berperan sebagai pengangkut elektron dalam reaksi sel. Defisiensi vitamin B3 akan menyebabkan beberapa gejala seperti tubuh lemah, indigesti, dan nafsu makan, bahkan dapat menyebabkan penyakit pellagra yang memiliki gejala 3D, yaitu dermatitis, diarea, dan demensia. Sumber dari vitamin ini yaitu daging, kacang, biji-bijian, dan legum. Asam pantotenat atau yang disebut juga sebagai vitamin B5 berfungsi sebagai bagian dari koenzim A dan fosfopatetein yang berperan sebagai pembawa dan aktivator dalam lintasan degradatif penghasil energi dalam mitokondria. Defisiensi vitamin B5 akan menyebabkan gejala penyakit seperti malnutrisi. Sumber vitamin ini yaitu ragi, biji-bijian, royal jelly, kuning telur, dan hati. Vitamin B6 adalah nama kolektif dari pyridoxine, yaitu bentuk vitamin yang utama dalam tanaman dan untuk bentuk terfosforilasi. Pada hewan, bentuk yang paling umum yaitu pyridoxal dan pyridoxamin fosfat. Pyridoxine berfungsi sebagai koenzim pada lebih dari 60 reaksi enzim dalam proses metabolisme, terutama proses sintesis, katabolisme, dan transport asam amino. Defisiensi vitamin ini dapat menyebabkan dermatitis seroboik, anemia, hipokromik, dan insomnia. Sumber dari vitamin ini yaitu dapat berupa ragi, hati, gandum, kacang-kacangan, alpukat, dan pisang. Biotin memiliki nama lain vitamin H,
yang termasuk ke dalam keluarga vitamin B kompleks. Biotin berfungsi dalam proses fiksasi CO2 dalam proses karboksilasi. Defisiensi vitamin ini dapat menyebabkan dermatitis bersisik, kulit kering, depresi, lelah, dan nyeri. Sumber pangan untuk vitamin ini yaitu ragi, hati, kuning telur, tomat, kedelai, dan beras. Asam folat atau folasid berfungsi sebagai koenzim dalam reaksi donasi atau penerimaan karbon dalam metabolisme asam amino, urin, dan asam nukleat. Defisiensi asam folat dapat menyebabkan anemia dan penurunan berat badan. Sumber asam folat yaitu ragi, hati, atau bayam. Vitamin B12 disebut juga sebagai kobalamin. Kobalamin berfungsi sebagai koenzim, membentuk kembali tetrahidrofolat dari metilfolat, dan memungkinkan proses katabolisme asam lemak berantai ganjil. Akibat defisiensi vitamin B12, yaitu anemia pernisiosa. Sumber pangan dari vitamin ini yaitu hati, ginjal, telur, dan keju. Kelompok lain dari vitamin B yang tidak tergolong vitamin B esensial yaitu kolin, inositol, dan asam lipoik. Selanjutnya adalah jenis vitamin dan perbedaannya. Berdasarkan jenisnya, vitamin dibagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama adalah vitamin larut air dan yang kedua adalah vitamin larut lemak. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Perbedaan yang pertama adalah pelarut. Vitamin perlu dilarutkan supaya bisa digunakan oleh tubuh sesuai dengan fungsinya. Jenis vitamin yang berbeda, maka berbeda pula pelarut yang digunakan. Untuk vitamin larut air, maka pelarutnya menggunakan air. Karena vitamin ini diproses bersamaan dengan air, vitamin jenis ini lebih mudah diserap oleh tubuh dan selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Untuk vitamin larut lemak, maka pelarutnya menggunakan lemak. Vitamin ini diproses bersama lemak dalam sistem limfatik yang kemudian baru diedarkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Perbedaan yang kedua adalah tempat penyimpanannya. Untuk vitamin larut air tidak bisa disimpan dalam tubuh. Maka dari itu, kekurangan vitamin jenis ini sering terjadi sehingga harus disuplai setiap hari melalui buah dan sayur-sayuran yang kita makan setiap hari atau bisa dengan tambahan suplemen. Untuk vitamin larut lemak dapat disimpan dalam tubuh pada jaringan lemak dan hati. Biasa disimpan dalam waktu yang lama dan digunakan sebagai cadangan. Perbedaan yang ketiga adalah pengeluaran. Untuk vitamin larut air, biasanya dikeluarkan melalui urin. Karena vitamin ini mudah diserap oleh tubuh, maka vitamin ini beredar bebas dalam peredaran darah. Ini pula yang menjadikan vitamin ini mudah dikeluarkan melalui urin setelah disaring oleh ginjal. Untuk vitamin larut lemak, dikeluarkan apabila dibutuhkan. Vitamin ini disimpan dalam lemak dan hati sehingga baru akan dikeluarkan apabila tubuh membutuhkannya. Dan perbedaan yang selanjutnya adalah sifat toksisitasnya. Untuk vitamin larut air tidak bersifat toksik. Karena apabila kita kelebihan vitamin jenis ini akan cepat dikeluarkan oleh tubuh melalui urin. Sedangkan untuk vitamin larut lemak bersifat toksik. Karena apabila kita kelebihan vitamin jenis ini, maka akan disimpan dalam tubuh dalam waktu yang lama. Dan apabila telah terjadi penumpukan, maka akan menimbulkan sifat toksik pada tubuh. Contohnya, apabila kita kelebihan vitamin A, maka kita akan merasakan sakit kepala, pusing, mual, sakit perut, iritasi, dan lain-lain. Dan perbedaan yang terakhir adalah kelompok vitamin yang tergolong di dalamnya. Untuk vitamin larut air, ada vitamin B dan C. Sedangkan untuk vitamin larut lemak, ada vitamin A, D, E, dan K. Vitamin C atau asam askorbat. Vitamin C adalah nutrisi pembentuk kolagen, yaitu zat yang dibutuhkan untuk memperbaiki kulit,
tulang, dan gigi. Adapun sumber dari vitamin C biasa berasal dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Fungsi vitamin C adalah sebagai donor ekuivalen produksi dalam sejumlah reaksi penting. Contoh reaksinya, sebagai hidroksilasi dalam sintesis kolagen, pembentukan asam empedu pada tahap awal 7-alfa hidroksilase, sebagai antioksidan, dan sebagai zat pereduksi senyawa. Defisiensi atau kekurangan vitamin C dapat menyebabkan kelainan fungsi tubuh seperti terserang penyakit skorbut. Penyakit ini berhubungan dengan gangguan sintesis kolagen yang diperlihatkan dalam bentuk pendarahan-pendarahan subkutan serta pendarahan lainnya. Penyakit ini dapat disembuhkan dengan banyak mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran segar dan tinggi vitamin C. Selain itu, kekurangan vitamin C juga dapat menyebabkan kelemahan fungsi otot, gusi bengkak, dan tanggalnya gigi. Vitamin A. Vitamin A merupakan salah satu zat gizi mikro mempunyai manfaat yang sangat kesehatan manusia. Seperti diketahui, vitamin A merupakan vitamin larut lemak yang pertama ditemukan. Secara umum, vitamin A merupakan nama generik yang menyatakan semua retinoid dan prekursor atau provitamin A ataupun karotenoid yang mempunyai aktivitas biologik sebagai retinol. Vitamin A mempunyai sifat larut lemak dan tahan terhadap panas, cahaya, dan alkali, tetapi tidak tahan terhadap asam dan oksidasi. Sumber dari vitamin A diantaranya yaitu ada kuning telur, ikan, berbagai macam sayuran yang mengandung beta-karoten seperti wortel, labu, bayam, sawi, dan ubi jalar. Berikut adalah beberapa fungsi dari vitamin A. Di antaranya yaitu memperlambat dan mencegah rabun senja. Vitamin A dibutuhkan untuk mengubah cahaya yang masuk ke mata menjadi sinyal saraf yang akan dikirim ke otak. Beta-karoten yang terdapat di dalam vitamin A mampu memperlambat terjadinya degenerasi mata dan mencegah rabun senja dengan cara memelihara fungsi pigmen rhodopsin di retina. Selanjutnya, vitamin A berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Secara alami, tubuh memiliki sistem imunitas yang dapat melawan berbagai serangan penyakit yang datang. Vitamin A membantu merangsang respons sistem imun serta terlibat dalam pembentukan sel-sel imun, termasuk sel B dan T yang berperan sebagai pelindung tubuh dari serangan mikroorganisme penyebab penyakit. Selanjutnya, vitamin A berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Defisiensi atau kekurangan konsumsi vitamin A dapat menyebabkan kebutaan pada penglihatan, yaitu terganggunya penglihatan kita. Kemudian ada tumbuh kembang yang terhambat. Karena kekurangan vitamin A dapat menyebabkan kekerdilan atau stunting pada anak. Selanjutnya adalah vitamin K. Vitamin K adalah vitamin yang larut dalam lemak, merupakan suatu natfoquinon yang berperan dalam modifikasi dan aktivasi beberapa protein yang berperan dalam ini diantaranya yaitu telur, susu, daging, dan sayuran yang berwarna hijau misalnya seperti kubis, lobak hijau, brokoli, ataupun buncis. Fungsi dari vitamin K yaitu diantaranya vitamin K bekerja sebagai kofaktor enzim karboksilase yang membantu residu alfa-karboksiglutamat dalam protein prekursor dan mempercepat penyembuhan luka. Salah satu fungsi vitamin K yang tergolong penting adalah untuk pembekuan darah. Jika tubuh tidak memiliki cukup vitamin K, maka luka kecil sekalipun bisa membutuhkan waktu sangat lama untuk sembuh. Defisiensi atau kekurangan vitamin K ini dapat menyebabkan terjadinya penyakit hemoragik pada bayi baru lahir. Alasan rendahnya kadar vitamin K pada bayi baru lahir adalah karena selama dalam rahim, plasenta biasanya tidak siap mengantarkan lemak dengan baik.
Selain itu, saluran cerna bayi baru lahir masih steril, sehingga tidak dapat menghasilkan vitamin K yang berasal dari flora di usus. Kadar vitamin K dari ASI pun rendah. Hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya defisiensi kekurangan vitamin K. Yang selanjutnya yaitu vitamin D. Vitamin D merupakan vitamin yang larut dalam lemak, sehingga perlu memperhitungkan jumlah lemak dalam diet karena akan dapat memperbaiki penyerapannya. Sumber utama dari vitamin D didapatkan dari paparan sinar matahari. Untuk bahan makanan sumber vitamin D bisa didapatkan dari minyak ikan seperti ikan koi, salmon, makarel, dan ikan sarden. Untuk bahan lainnya didapatkan dari kuning telur, jamur, hati sapi, udang, keju, mentega, susu, jus jeruk, margarin, dan juga roti. Fungsi dari vitamin D berperan penting dalam homeostatis kalsium, penyerapan fosfat dalam saluran pencernaan, dan juga mempertahankan kadar kalsium dan fosfat. Untuk defisiensinya, bila kekurangan vitamin D, metabolisme kalsium dan fosfor akan terganggu, karena menurunkan penyerapan kalsium dan fosfor dari makanan, dan juga dapat menyebabkan kadar hormon paratiroid meningkat. Selanjutnya yaitu vitamin E. Vitamin E merupakan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin B. Kelarutannya dalam lemak merupakan sifat yang menguntungkan, karena sebagian besar kerusakan akibat radikal bebas terjadi di dalam membran sel dan lipoprotein yang terbuat dari molekul lemak. Sumber dari vitamin E bisa didapatkan dari minyak nabati seperti bunga matahari, minyak jagung, dan juga minyak zaitun. Selain itu, juga bisa didapatkan dari sayur mayur hijau dan sumber hewani seperti mentega dan juga kuning telur. Fungsi dari vitamin E sebagai antioksidan, sebagai regulator aktivitas enzimatis, sebagai ekspresi gen, dan juga sebagai pelindung lipid. Defisiensi vitamin E. Bila kekurangan vitamin E dapat menyebabkan spinocerebellar miopati, neuropati, ataksia, miopati skeletal, retinopati, penurunan respon imun, dan juga penghancuran sel darah merah.